Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, puji nama Tuhan. Hari ini kita dipersatukan kembali dalam ruang ibadah kita, meskipun online, Kristus ada di dalam hati kita, amin. Hari ini kita akan mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kita mau mengecap tidak hanya hal baik, tapi hal yang tidak enak sekalipun Tuhan berkenan atasnya. Mari saya undang jemaat semuanya untuk bersaat teduh sejenak. Kita datang ke hadirat Tuhan dengan kesiapan hati masing-masing. Hidup di dunia ini. Apakah tujuan kita ada di dunia ini? Bapak Ibu, kita akan kembali mengingat bahwa kita ada untuk memuliakan namanya. Kita diciptakan untuk menikmati Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini yang mengatakan mulia bagi nama anak Bapa. Kita
yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita berdoa, mengucap syukur oleh karena kemurahan Allah. Kami boleh kembali terhimpun pagi ini bersekutu memuji menyembah-Mu. Bapa, anugerah-Mu yang begitu sempurna dan ajaib, Tuhan terus nyatakan atas hidup kami. Sehingga pagi ini kami semua telah siap untuk memuji menyembah-Mu. Karena itu, kami habiskan ibadah ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah bersama dengan keluarganya, saya yakin dan percaya kita semua sudah siap untuk mengucap syukur dan menikmati berkat Tuhan pada hari ini. Tidak hanya memuji namanya, melainkan kita juga akan mendengarkan seruan dari Tuhan ya, melalui firman Tuhan itu sendiri. Nah, berapa banyak dari kita yang mungkin di minggu ini ada banyak plan, rencana yang tidak sesuai dengan keinginan atau rencana kita. Tetapi yakinlah dan percayalah, itu pun adalah kehendak Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita akan banyak belajar hari ini dan tetap mengucap syukur. Mari saya undang semuanya, kita katakan sama-sama Tuhan baik. Bisa disapa kanan kirinya, yang beribadah di rumah katakan Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik untuk kita. Kita angkat pujian ini, masuk gerbangnya.
disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita. Pujian yang akan kita naikkan kali ini adalah Di Hati Inilah Rumahmu. Alasan dari pemilihan lagu ini, saya secara pribadi seorang guru kan ya. Jadi ketika saya mengajar anak-anak di masa pandemik ini, kami online, kami hanya bertatap muka lewat screen gadget masing-masing, dan saya selalu berusaha mendoktrin anak-anak untuk percaya ya anak-anak ya, ketika kita belajar online, kita berdevosi secara online, tapi Tuhan hadir di dalam rumah kita masing-masing. Tuhan ada di hati kita masing-masing. Nah, kalau orang bilang anak-anak itu begitu polosnya, mereka belum tentu juga dengan mudah mengerti akan keadaan ini. Bagaimana dengan kita yang orang dewasa? Apakah kita juga masih merasakan dan menyadari kehadiran Tuhan di dalam hati kita masing-masing? Mari angkat pujian ini. Di Hati Inilah Rumahmu. Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari sama-sama kita masuk di dalam doa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada hari ini Engkau memperkenankan kami untuk boleh beribadah.
Meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Roh-Mu akan berkarya dan Roh-Mu akan hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh menikmati ibadah Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan akan firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Biarlah Tuhan pakai akan momen ini untuk berbicara kepada setiap kami, sehingga kami kembali diingatkan akan kebenaran firman Tuhan dan menolong kami untuk bisa mengalami pertumbuhan rohani. Kami serahkan waktu ini, biarlah Roh-Mu yang kudus menolong dan menopang kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, jemaat terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk membaca bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Surat 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Surat 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 saya akan membacakan bagi saudara sekalian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, demikianlah pembacaan kita pada hari ini. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca firman Tuhan, merenungkannya serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara sekalian, mungkin di antara kita sudah pernah mengenal seorang yang bernama Louis Gluck, saudara. Nah, saudara, Louis Gluck ini membuat sebuah puisi yang sangat indah. Dan puisi ini menggambarkan pengharapan musim semi yang hangat di kala musim dingin menerpa. Nah, Louis Gluck ini memperoleh penghargaan, saudara. Karena apa? Karena hasil buah karya dia. Dia memperoleh penghargaan. Dia dinobatkan sebagai pemenang Nobel Prize for Literature 2020. Nah, itu dia peroleh pada tanggal 8 Oktober 2020 kemarin. Sudah tentu ada sukacita, saudara, ya. Karena apa? Karena dia boleh memperoleh dan dinobatkan sebagai pemenang Nobel Prize. Saudara, semua orang merindukan untuk bisa memperoleh Nobel ini. Namun saudara tidak perlu khawatir, karena hadiah ini setiap tahun akan diberikan kepada mereka yang dipandang memiliki karya literatur yang sangat hebat, termasuk buah karya dari Louis Gluck ini. Nah, saudara, jikalau kita melihat setiap tahun akan diberikan Nobel Prize kepada orang yang memiliki karya-karya literatur yang hebat ini, namun ada sebuah literatur terbesar sepanjang zaman yang tak pernah lekang oleh waktu. Literatur apa itu, saudara? Ya, literatur ini adalah Alkitab, saudara. Nah, Alkitab ini adalah literatur yang paling baik, yang paling hebat, yang paling dahsyat, dan ini tidak pernah lekang oleh waktu. Saudara, kenapa bisa disebut bahwa Alkitab ini adalah literatur yang sangat hebat dan sangat dahsyat dan sangat berkuasa? Ya, karena literatur ini diilhamkan oleh Allah sendiri. Saudara, kalau kita melihat bacaan kita tadi, di situ dikatakan bahwa segala tulisan, ya, di dalam Timotius 3 ayat 16, segala tulisan, maksud daripada segala tulisan ini adalah dari kitab perjanjian lama dan juga kitab perjanjian baru yang diilhamkan Allah. Saudara, tulisan yang diilhamkan Allah ini dalam bahasa aslinya disebut Theopneustos. Nah, saudara, Theopneustos ini terdiri atas dua kata.
Theos artinya Allah, pneum artinya nafas. Jadi dapat diartikan bahwa firman itu atau Alkitab ini adalah isi daripada nafas Allah. Itulah sebabnya terjemahan dari AYT-ITL menuliskan demikian. Semua kitab suci yang dimaksudnya adalah kitab perjanjian lama dan perjanjian baru itu dinafasi oleh Allah. Dan ini bermanfaat untuk mengajar dan untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, jadi Alkitab adalah wahyu khusus yang digambarkan adalah nafas Allah yang dinyatakan kepada umat Tuhan. Nah, saudara, dan lewat Alkitab ini Allah telah menyampaikan informasi kepada umat manusia. Informasi tentang siapakah Allah, apa yang telah dilakukannya dalam sejarah, apa yang Ia ingin umat manusia ketahui, bagaimana mereka harus berespon kepada Allah, dan yang paling signifikan adalah cerita tentang relasi antara Allah dan manusia. Oleh sebab itu patutlah kita menggunakan Alkitab ini menjadi pegangan hidup kita dan atau menjadi pedoman hidup kita. Karena Alkitab ini dikatakan di dalamnya sungguh berguna untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Keempat bagian ini menjadi satu kesatuan, saudara. Nah, saudara, Paulus menulis surat ini dan surat ini pun menjadi bagian daripada kitab suci. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayat 15 hingga ayat yang ke-16. Saudara dapat melihat di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 15 dan ayat 16 itu ditulis oleh Petrus murid Yesus. Nah, saudara, di situ dikatakan apa? Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus. Nah, jadi Petrus ini menulis seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi berarti yang ditulis oleh Rasul Paulus itu adalah hikmat yang diberikan Allah. Sama seperti ilham yang diberikan Allah kepada Paulus. Dan di ayat 16 dikatakan hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sulit juga untuk diketahui oleh orang. Nah, saudara, di sini kita melihat bahwa Petrus sendiri menyatakan bahwa surat Paulus itu adalah ilham daripada Allah. Oleh sebab itu dia menjadi bagian daripada Alkitab ini, saudara. Nah, apa yang dikatakan di dalam surat Paulus ini kepada Timotius muridnya yang tertulis di dalam 2 Timotius 3 ini. Saudara, kalau kita mau melihat kembali ya, kita melihat kembali di pasal 3 ayat 1 dan seterusnya. Di situ dikatakan tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Jadi Rasul Paulus menulis ini kepada muridnya Timotius. Dia mengatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan juga menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianati,
tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara, bukankah ini semua tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Allah? Dan Rasul Paulus menyampaikan kepada Timotius bahwa keadaan manusia pada akhir zaman itu seperti itu. Dan dikatakan apa? Mereka yang melakukan hal-hal yang demikian adalah orang-orang yang secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Bukankah ini suatu pengajaran? Jadi surat yang ditulis oleh Rasul Paulus yang menjadi bagian daripada kitab suci ini merupakan suatu pengajaran. Itu sudah diilhamkan oleh Allah kepada Rasul Paulus untuk menuliskannya, dan itu menjadi suatu pengajaran seperti yang dikatakan di kitab 2 Timotius ini. Di ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi Rasul Paulus ingin mengajarkan kepada muridnya Timotius. Dia mengatakan apa? Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Rasul Paulus menyampaikan kepada Timotius bahwa kamu sudah mengikuti ajaranku, cara hidupku, dan kemudian pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Itu semua engkau saksikan di dalam kehidupanku. Maka dia katakan, jauhilah semuanya. Maksudnya jauhilah semuanya perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah itu. Tetapi lihatlah kepada aku di dalam pengajaranku dan juga cara hidupku, imanku, ketekunanku, kesabaranku. Ikuti itu semua. Dan kemudian di ayat 15 dia katakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Ini berarti bahwa Timotius dari kecil sudah mengenal akan Taurat, sudah mengenal akan kitab-kitab, yaitu disebut kitab suci yang digambarkan sebagai kitab perjanjian lama. Dan kemungkinan juga akan pengajaran-pengajaran Yesus, surat-surat yang dibuat oleh Rasul Paulus pun dia sudah peroleh. Nah, segala tulisan itu adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah, yang mengajar kepada Timotius. Dan saya pikir bukan hanya kepada Timotius surat ini berlaku, tetapi juga bagi saudara dan saya. Saudara, kita melihat di mana Rasul Paulus mengajarkan itu, dan itu menjadi tulisan surat-suratnya itu menjadi bagian daripada kitab ini yang berguna bagi setiap kita untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kita. Nah, saudara, mungkin di antara kita hidup seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Di dalam keadaan manusia pada zaman akhir, kita tidak memiliki kasih. Kita sombong. Saudara, sombong itu bukan saja karena kita punya materi mungkin, tetapi di dalam ilmu pengetahuan pun terkadang kita jatuh dalam kesombongan. Bukan hanya dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga kita rentan sekali jatuh dalam kesombongan dalam hal-hal rohani. Karena kita merasa bahwa kita itu lebih cerdas, kita itu lebih bijaksana daripada orang lain. Kita itu lebih memahami akan firman Tuhan daripada orang lain. Kesombongan itu. Kita tidak dapat menguasai diri. Bahkan kita sering memfitnah, mengkambing hitamkan orang lain. Dan banyak lagi hal-hal yang kita lakukan. Bahkan kita tidak memandang orang tua kita. Kita tidak menghormati dia. Bukankah ini semua melanggar akan kehendak Tuhan, akan keinginan dan rencana-rencana Tuhan? Itu juga melanggar daripada apa yang Tuhan sudah gariskan di dalam Taurat, saudara.
Tuhan juga mengatakan jangan kau menyembah berhala, tetapi kita membuat materi-materi yang ada di sekeliling kita menjadi penyembahan kita walaupun kita tidak sadari itu. Terkadang kita begitu menyukai materi dan hati kita lekat kepada materi itu, sehingga kita tidak melihat lagi bahwa siapa sebenarnya Allah yang dimana kita harus melekatkan diri kita, melekatkan hati kita, mendekatkan diri kita kepadanya. Dan kita tidak melihat lagi Allah yang begitu mengasihi kita dan juga bahkan memelihara kehidupan kita. Apa berkat-berkat yang diberikan oleh Allah? Hati kita justru melekat kepada berkat-berkat itu. Kita mengejar berkat-berkat itu tanpa kita melihat kepada Allah. Saudara, inilah kehidupan realita. Siapa yang melakukan itu? Ternyata orang-orang juga yang datang beribadah, saudara. Orang-orang yang menyebut dirinya Kristen. Orang-orang yang aktif melayani. Oh, Rasul Paulus mengatakan, jangan engkau seperti orang-orang yang demikian. Nah, saudara, bagaimanakah seharusnya kita harus bersikap? Kita harus melihat apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Seperti yang ditulis di dalam surat-suratnya. Kita harus bersandar kepada kitab yang diilhamkan oleh Allah. Kita harus menjadikan ini pedoman hidup kita. Sehingga kita dapat menjalani hidup yang benar. Saudara, ada satu kisah ya saudara. Saudara, mungkin saudara sudah sering sekali mendengarkan tentang kisah ini. Yaitu tentang Bapak Agustinus. Saudara, Bapak Agustinus ini juga besar dari keluarga istilahnya anak yang memperoleh pengajaran Kristen, saudara. Nah, saudara, Agustinus ini memiliki mama yang namanya Monica. Walaupun memang papanya itu seorang yang kafir, tidak mengenal Allah. Tetapi mamanya Monica adalah orang Kristen yang saleh. Monica memiliki 3 anak, salah satunya adalah Agustinus. Dan dia mengasihi anak-anaknya, dia mendoakan anak-anaknya, dia mengajarkan tentang kekristenan kepada anak-anaknya. Dan dia rindu anak-anaknya juga hidup di dalam kesalehan seperti dia. Namun anak-anaknya tumbuh. Dan Agustinus ini ternyata memberontak. Ya saudara. Walaupun dia anak yang cerdas, tetapi bandelnya minta ampun. Padahal dia boleh dikatakan Kristen. Dia dibesarkan dengan ajaran-ajaran yang benar, saudara. Tetapi dia memberontak kepada Allah. Dan dia terpengaruh oleh teman-temannya. Dia melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Dia bersama dengan teman-temannya pergi mencuri buah pir yang dimiliki oleh seorang petani miskin. Ketika buah pir itu udah mateng, seharusnya petani itu mengambilnya untuk dijual, tetapi dia mengambil semua buah pir ini untuk dilemparkan kepada babi-babi, saudara. Saudara, sungguh menyakitkan hati. Bahkan sang mama ini pun merasa sedih melihat Agustinus yang seperti itu. Tetapi Agustinus ini terus mencari hal-hal yang benar dalam dirinya. Dia membaca buku-buku ilmu pengetahuan. Dia tidak mau membaca Alkitab. Kenapa? Karena dia menganggap Alkitab itu sangat sederhana. Dan tidak menambah wawasan dan juga pengetahuan buat dia. Sehingga dia terus membaca buku-buku ilmu pengetahuan. Sehingga suatu waktu dia bersama dengan temannya. Pada usia 29 tahun dia pergi dari sana ke Italia, saudara. Nah, dari sanalah dia menemukan seorang guru. Tapi di situ dia belajar, tapi dia tidak mengalami akan damai sejahtera. Dia tetap hidup di dalam keberdosaannya, mabuk, main perempuan dan lain sebagainya. Walaupun dia sebenarnya dibesarkan secara Kristen. Nah, saudara, sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Mereka hidup untuk kepentingan diri. Demikian yang dilakukan oleh Agustinus. Dia merasa dirinya hampa. Walaupun dia adalah orang yang cerdas.
Walaupun dia sudah membaca demikian banyak buku, tetapi dia tidak mau membaca Alkitab. Sehingga pada suatu hari dia pergi di sebuah taman. Dia memikirkan dirinya, akan jadi apa aku ini? Kenapa Tuhan? Saudara, pada waktu itu dia mendengar suara anak yang mengatakan, ambil dan bacalah. Dia melihat di sebuah meja ada Alkitab, saudara. Saudara, pada saat dia mengambil Alkitab itu, kemudian dia membukanya. Dan ketika dia membaca, dia melihat Roma 13 ayat 13 hingga ayat 14. Di sana dikatakan, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Dan dikatakan, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudara, ayat yang dia baca ini, dia membuat dia tertegur, saudara. Kemudian dia memutuskan untuk menanggalkan semua perbuatan-perbuatan najisnya. Dan kemudian dia memulai suatu kehidupan yang baru. Dia memutuskan untuk mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Saudara, dia diangkat menjadi uskup. Lalu kemudian dia menjadi seorang filsuf, teolog. Dan dia sangat dikenal dengan karya-karya tulisnya yang banyak sekali mempengaruhi perkembangan kekristenan di barat dan juga filsafat barat. Luar biasa, hanya satu ayat dapat mengubahkan hidup Agustinus. Saudara, kalau satu ayat ini dapat mengubahkan, apalagi kita, saudara. Setiap hari kita memiliki suatu kesempatan. Gunakan itu untuk baca firman Tuhan. Firman yang sudah diilhamkan ini. Itulah yang menuliskan segala isi hati Tuhan. Dituangkan ke kitab ini. Dan oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang ingin sekali mengenal Allah, saudara, mari kita membaca akan firman ini supaya kita semakin tahu, semakin kenal akan Allah kita. Saudara, Alkitab ini juga dapat membuat kita untuk sadar akan kesalahan-kesalahan seperti yang dialami oleh Agustinus. Nah, kesalahan-kesalahan ini yang kita sering lakukan, itu jikalau kita menjadikan Alkitab menjadi pedoman hidup kita, kita sadari. Saudara, kalau hal-hal yang buruk yang sering kita buat, itu menjadi suatu kebiasaan. Saudara, kalau seorang anak melihat kehidupan orang tuanya, mungkin papanya sering mencuri. Dari kecil dia melihat itu, dia juga pun mengikuti akan kebiasaan papanya mencuri. Nah, saudara, kebiasaan itu tidak akan dia anggap salah lagi. Karena apa? Itu suatu kebiasaan buat dia. Tetapi ketika dia diberitahukan oleh firman Tuhan bahwa mencuri itu adalah suatu kekejian di hadapan Tuhan, itu dapat membuat dia tersadar bahwa kebiasaan dia melakukan itu adalah suatu kekejian yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah sama-sama kita membaca firman ini supaya kita dapat diajarkan oleh Tuhan dan juga ditolong oleh Tuhan untuk menyatakan segala hal-hal yang buruk yang kita sering lakukan di dalam kehidupan kita. Mungkin ada iri hati, kita merasa kita tidak menyakiti hati orang. Kita merasa kita cuma iri dan tertanam di dalam hati kita, tetapi itu dapat menimbulkan buah dosa. Saudara, mungkin di dalam hati kita ingin menjatuhkan orang lain. Kita merasa bahwa itu tidak apa-apa. Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan menegur kita dan menyadarkan kita, itu dikatakan bahwa firman menyatakan kesalahan-kesalahan kita yang membuat kita sadar akan kesalahan seperti yang dan itu sangat-sangat penting bagi hidup kita agar kita mau berbalik arah. Kehidupan kita yang selalu melakukan hal-hal yang kurang berkenan kepada Allah,
Ketika kita membaca Alkitab membukakan itu semua, bahwa itu perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan pada Allah. Kita akan menanggalkan kebiasaan-kebiasaan kita dan kita kembali ke arah yang benar, yaitu sesuai dengan pimpinan firman Tuhan yang mengatakan apa? Untuk dapat menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan kita, dan untuk mendidik kita untuk boleh hidup berkenan kepada Allah, untuk boleh memiliki kebenaran hidup itu. Nah, saudara, demikianlah tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi perbuatan baik yang diperlengkapi bagi kita itu adalah perbuatan baik yang sesuai dengan standar Allah dan bukan sesuai dengan standar kita. Kita diperlengkapi itu karena kita adalah milik kepunyaan Allah. Milik kepunyaan Allah, orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Orang yang sudah ditebus oleh Kristus tidak berarti bahwa dia sudah mengenal Kristus dan sudah diselamatkan, sudah tidak melakukan apa-apa. Tetapi orang tersebut harus mengalami pertumbuhan, menanggalkan semua hal-hal yang jahat dalam dirinya. Dengan cara apa? Dengan cara membaca firman Tuhan, membaca Alkitab ini. Karena di dalam Alkitab inilah, di sini ada mengandung pengajaran. Di dalam Alkitab inilah dapat menyatakan kesalahan-kesalahan. Dan di dalam Alkitab inilah dapat mengubahkan kita untuk kembali kepada jalan kebenaran. Oleh sebab itu, saya mengajak kita jemaat sekalian, marilah kita membaca firman Tuhan ini. Marilah kita setiap hari menyediakan waktu untuk membaca. Karena kitab ini adalah kitab yang diilhamkan oleh Allah, yang diperuntukkan bagi saudara dan saya, supaya kita boleh hidup sebagai milik kepunyaan Allah dan hidup di dalam kebenaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat menolong kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami mungkin saat ini jarang membuka firman Tuhan, jarang membuka Alkitab kami. Kami sibuk dengan segala kegiatan-kegiatan kami. Terkadang kami menyepelekan akan firman Tuhan ini. Tetapi hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali pentingnya akan firman Tuhan. Sehingga melalui membaca akan Alkitab ini kami boleh memperoleh suatu pencerahan. Di mana Tuhan mengajar kami, Tuhan membentuk kami, Tuhan menolong kami supaya kami dapat melihat akan segala kelemahan, kekurangan, kesalahan yang kami lakukan. Dan melalui Alkitab ini dapat menuntun kami kembali ke jalan yang benar, jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengingatkan kami setiap hari untuk membaca firman Tuhan dan menjadikan Alkitab ini sebagai pedoman hidup kami, pegangan hidup kami, sehingga kami tidak mudah jatuh di dalam dosa dan jatuh di dalam kesalahan-kesalahan kami. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi hidup berkenan kepada Engkau. Hidup kami sungguh menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Hidup kami sungguh-sungguh dapat memuliakan Engkau, sebagaimana Engkau sudah menyatakan semuanya itu melalui akan Alkitab ini. Biarlah kami dapat terus belajar, kami dapat terus dibentuk, kami terus menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, berkati setiap kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, dari sini terpancar wajah-wajah yang sudah menerima berkat, yaitu firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Evangelis Neti Novatios. Kita mengucap syukur dan tidak hanya itu, kita akan bersedia untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Amin.
Bapak Ibu yang ada di rumah serta rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan persembahan kita untuk mengembalikan apa yang Tuhan sudah perbuat untuk hidup kita. Kita akan mengirimkannya dengan mentransfer melalui nomor yang ada di rekening Bapak Ibu. Silakan bisa di screenshot dulu untuk bisa nanti dikirimkan dan mendoakan setiap persembahan kita masing-masing. Sambil persiapannya kita akan mengucap syukur dengan pujian, kecaplah dan melihatlah. Mari kita bangkit berdiri dan bersukacita. Oke, semuanya mari kita berdoa. Ya Bapa, sungguh besar Tuhan kasih setiamu, terima kasih atas perlindunganmu, berkat-Mu bagi kami semua hari demi hari Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau menerima persembahan ini Tuhan, yang jika dibandingkan dengan kasih-Mu tidak ada apa-apanya Tuhan. Tapi Tuhan, kami mau memberi Tuhan dari apa yang kami punya Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan memberkati tangan-tangan yang mengelolanya, dan kiranya hanya nama-Mu saja yang semakin dipermuliakan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Kami sekali lagi berdoa dan kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan seluruh umat di muka bumi ini. Mari kita menyerukan pengakuan iman rasuli kita.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita untuk menaikkan doa-doa syafaat kita yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Jones. Silakan oleh Bapak Jones. Mari kita kembali tundukkan kepala. Bapak Ibu, kita satukan hati, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini, di minggu yang kedua bulan November. Kami bersyukur karena penyertaan dan pimpinan Tuhan selalu dinyatakan bagi kami, sehingga kami pun sebagai umat-Mu, gereja-Mu, dalam rangka memperingati akan masa raya Natal, kelahiran Kristus, kami pun dapat memulai mempersiapkan diri. Karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada bersama dengan seluruh aktivis dan para pengurus gereja hamba Tuhan dalam semua persiapan penatalayan untuk ibadah Natal di tahun ini. Anugerahkan Bapa kekuatan kesehatan, kerjasama yang baik, bahkan hikmat bijaksana, sehingga seluruh penatalayan ini dapat dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Sejak bulan ini akan memulai seluruh proses persiapannya. Tuhan kiranya memberkati semua hal ini. Demikian pula Tuhan, kami tetap mohon anugerahkan bagi seluruh badan pengurus gereja yang ada di tengah tugas dan pelayanan dalam memasuki masa raya Natal. Berikan kesiapan hati dan Tuhan menolong memimpin sehingga semua pelayanan ini juga akan dapat dilakukan dengan setia. Kami tetap berdoa memohon Tuhan untuk persiapan akan pemilihan badan pengurus yang sedang dilakukan. Karuniakan sehingga semua proses ini juga dapat dilakukan dengan baik di tahun ini. Kami tetap berserah kepada Tuhan untuk seluruh kehidupan tiap jemaat kami. Bapa, jikalau di tengah pandemi setiap jemaat kami sedang ada dalam pergumulan atau permasalahan yang mungkin sedang dialami, dirasakan, kami berharap biarlah kasih dan anugerah Allah akan tetap dinyatakan, sehingga di tengah menghadapi berbagai situasi yang sulit yang saat ini mungkin dialami, tiap jemaat kami dapat tetap teguh kuat di tengah menghadapi setiap hal yang dialami sehubungan dengan kehidupan yang ada. Karuniakan pengharapan yang teguh kepada Tuhan, karena Tuhan sumber hidup akan tetap menolong menyertai setiap jemaat-Mu Tuhan, sehingga di dalam setiap perkara yang dialami Tuhan meneguhkan, Tuhan menguatkan, bahkan memberi solusi yang terbaik. Kami juga mendoakan Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada dalam keterlibatan bersama-sama untuk mengikuti seluruh penatalayanan yang ada, baik secara daring maupun secara langsung. Karuniakan Bapa kesukacitaan di tengah seluruh penatalayanan ini, mereka boleh ambil bagian, sehingga setiap mereka boleh dapat memberi diri mendukung setiap pekerjaan Tuhan. Kami juga tetap memohon seluruh penyelesaian pekerjaan pembangunan gereja yang berlangsung.
kebutuhan dana dan juga material untuk pembangunan masih diperlukan. Kami berharap penuh kepada Tuhan bahwa di tengah semua hal yang diperlukan oleh panitia pembangunan, Allah juga akan tetap berkarya, menyatakan kerinduan bagi setiap jemaat, memberi hati untuk dapat mendukung seluruh penata layanan ini. Kami percaya Allah turut campur tangan dan dapat memberi yang terbaik di tengah setiap apa yang kami perlukan, sehingga seluruh pembangunan gereja ini dapat tetap berlangsung. Demikian Bapak, kami memohon untuk pemerintah di daerah, bahkan pusat kami di Jakarta dan sekitarnya, di tengah menghadapi dan mengupayakan penanganan COVID-19 sekaligus upaya pengadaan vaksin untuk penyakit ini. Tuhan akan tetap membuka jalan dan menolong sehingga semua hal ini dapat ditemukan dan dapat digunakan sebaik-baiknya dalam proses pengobatan bagi semua saudara-saudara kami yang terpapar. Kami menyerahkan hal ini, jadilah dalam pimpinan Tuhan. Bapa, saatnya kami semua bersyukur karena firman Tuhan sudah kami dengar melalui hamba-Mu penginjil Timotius. Tuhan terus menyertai memberkati hamba-Mu sehingga dalam setiap apapun yang dilakukan di tengah tugas pelayanan, Tuhan menyertai dan menolong senantiasa. Anugerahkan kesukacitaan selalu sehingga dalam semua tugas dan pelayanan yang dilakukan semuanya memuliakan Tuhan. Demikian semua yang sudah melayani hari ini disertai, diberkati oleh Tuhan dalam semua aktivitas tugas dan juga aktivitas dalam masa studi, dan Tuhan memberkati senantiasa. Demi nama Yesus kami berdoa menaikkan seluruh permohonan ini kepada Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari dengan tetap berdiri, kita bersama-sama akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pagi ini. Mari kita nyanyikan doksologi. Sekalian yang ada di rumah masing-masing, demikian juga yang saat ini sedang ada bersama-sama di rumah ibadah ini. Arahkanlah seluruh keberadaanmu di hadapan Allah dan jalanilah seluruh tugas dan tanggung jawab yang Allah percayakan dalam seluruh totalitas hidupmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai, memberkati kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
saat teduh ibadah kita selesai, ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, beberapa hal yang perlu disampaikan kembali. Yang pertama Bapak Ibu, sehubungan dengan perayaan Natal yang semakin dekat, kami mohon Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing mendoakan untuk seluruh persiapan dalam perayaan Natal. Ada latihan sekaligus juga rekaman-rekaman sehubungan dengan penatalayan yang akan dilakukan. Sekali lagi mohon dukungan dari Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu sekali lagi, setiap pelayanan yang sudah terjadwal yang ada di warta gereja kita, mari mohon diperhatikan. Bapak Ibu yang memiliki anak-anak, baik anak sekolah, demikian juga yang duduk di bangku SMP, SMA, pelayanan sudah berlangsung, dan mohon dukungan dari Bapak Ibu untuk memberi dan mendorong serta menyediakan sehingga anak-anak kita boleh mengikuti seluruh pelayanan yang ada ini. Harapan kita sehingga mereka terus boleh bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, seluruh jadwal yang sudah ada kepada Bapak Ibu yang bertugas, dengan penuh kasih kami mohon dapat melakukan dan mengerjakannya, karena di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan, jeripaya kita tidak sia-sia. Demikian semua informasi ini. Terima kasih untuk seluruh yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.